Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar-kabar sehat. Ya, beberapa hari ini, tepatnya tanggal 22 Desember, banyak sekali dari teman-teman yang menulis status di media sosial dan juga men-share gambar video ya, tentang ucapan Hari Ibu. Banyak menulis kata-kata yang haru ya, yang memberi semangat, yang membuat kita mengenang jasa, membuat kita merasa bahwa ibu itu adalah segalanya. Dan ungkapan-ungkapan itu mereka atau kita sampaikan kepada ibu-ibu kita yang masih ada dekat kita, yang masih hidup tapi di beda tempat gitu ya, atau juga disampaikan kepada ibu yang telah wafat. Ya, karena memang ini momen. Tapi saya tidak membuatnya atau menulisnya di momen tanggal 22 itu Desember, karena saya tidak tahu apa yang harus saya tulis. Ya, tapi kita ucapkan Hari Ibu untuk semua para ibu dan para wanita di mana saja berada. Insya Allah sehat selalu, umur panjang, sukses, dan menjadi para, kita sebut pahlawan tangguh, karena tanpa mereka kita tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Di momen ini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang ibu. Tentu beliau adalah ibu saya. Ibu telah almarhum. Beliau telah wafat tahun kemarin, 2020. Beliau wafat di hari Kamis malam. Kebetulan hari ini hari Kamis. Nanti sebentar malam itu, lepas maghrib, beliau wafat dalam perjalanan dari rumah sakit ke rumah. Karena dirawat di rumah sakit sudah berapa hari, beliau tidak pulih, staminanya terus menurun. Akhirnya dokter menyarankan untuk dibawa pulang, dan dalam perjalanan beliau wafat. Saya ada di situ menunggu beliau. Alhamdulillah, saya melihat proses beliau wafat di malam Jumat, dan besok paginya hari Jumat, selesai sholat Jumat, beliau dimakamkan di kampung halaman, di kampung Lar Mursain, Maluku Tenggara, Maluku, Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di hari bahagia ini, banyak dari teman-teman yang mengungkapkan entah lewat medsos atau bertemu langsung dengan ibu untuk menyampaikan itu. Tapi saya hanya bisa mendoakan semoga almarhumah ibu diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Saya mau cerita sedikit kenang-kenangan bersama ibu. Dulu kita di kampung, jadi kita juga hidup biasa-biasa saja. Karena ibu hanya ibu rumah tangga, ayah juga hanya bekerja di kebun. Jadi kita hidup seperti anak lain. Waktu kecil itu kita tidak punya banyak pakaian baru, baju baru, baju bagus. Bahkan keseharian kadang kita tidak pakai sendal. Ke sekolah juga kadang tidak pakai sepatu, sendal juga tidak, jalan kaki kosong saja. Waktu di madrasah tidak iya. Celana seragam juga hanya beberapa, baju juga hanya beberapa. Kadang kita ikat pakai tali.
Ibu kalau cuci sepatu, kalau ada dulu sepatu Titania ya, sepatu hitam Titania, itu dikucek, sepatunya sampai bisa rusak. Terus kalau pulang sekolah kadang ada makanan, kadang enggak. Makanannya itu embal. Embal itu ubi kayu beracun yang kalau dicabut kemudian dikupas, dimasak atau digoreng, makan mati karena beracun. Jadi itu harus diparut dulu, ditindih begitu sampai air beracunnya hilang, kemudian diayak, dijemur, baru digoreng atau dibikin, diolah menjadi makanan yang bisa dimakan karena racunnya sudah hilang. Makanannya itu. Jadi kalau pulang sekolah ada makan itu makan, kalau tidak ya. Tapi kasih sayang ibu tetap ada. Jadi kita tumbuh dengan segala keterbatasan. Ayah ya melaksanakan tugas seperti biasa. Ke kebun, ke laut, mencari nafkah. Lalu ibu membesarkan kita di rumah. Salah sedikit dipukul. Kalau beliau memanggil nama Ahyara, nama kecil di rumah itu ya. Kalau tidak menyahut, mau. Ibu kan gitu, mau pukul. Ya begitulah. Sampai suatu saat saya waktu itu kelas 3 apa kelas 4, saya belum bisa baca itu, baca Latin. Nah, tapi beliau menyuruh saya harus belajar mengaji ke guru. Jadi almarhum Titi Zakaria di Vinubun, beliau adalah guru mengaji saya pertama dan terakhir. Saya mengaji di beliau sampai hatam. 1 kali saya hatam. Nah, ibu bilang ke dia, nanti tolong ajarkan cucu ini mengaji. Akhirnya saya itu karena masih kecil, dua-duanya sudah almarhum. Ibu sudah meninggal, guru ngaji juga sudah meninggal. Dan guru ngaji saya tulis kisahnya di buku. Karena kebetulan saya menulis novel, tapi bukan novel sendiri ya. Kita menulis bareng. Ini novel-novelnya saya ada bawa sekitar 4 biji ini. Novel. Jadi saya menulis kisah guru saya itu di salah satu novel di sini. Mungkin yang ini kali ya. Ini kapsul waktu. Saya menulis kisahnya di sini. Jadi waktu kecil itu saya sering digendong oleh guru ngaji. Kalau saya datang dari rumah, digendong oleh ibu saya ke tempat ngaji. Nanti setelah saya ngaji, kadang guru saya mengantar pulang dengan menggendong. Waktu masih kecil, kelas 2, 3 atau 4 madrasah gitu ya. Tapi setelah itu saya sudah terbiasa. Tapi saking pentingnya mengaji bagi kami, ya, masih seusia itu saya sudah disuruh ngaji. Dan jadwal ngajinya itu di pagi hari sebelum ke sekolah, itu subuh ya, lepas sholat subuh sampai waktu akan pergi ke sekolah, kemudian sore sebelum asar, lepas asar, malam. Jadi sekolah di madrasah tetap jalan, sekolah formal, tapi sekolah belajar ngajinya tetap jalan. Dan bukan itu saja yang diajarkan ibu. Di usia itu saya juga sudah dibawa ke masjid. Subuh saya masih tidur, ibu tuh membangunkan saya. Kalau saya tidak bangun, beliau biasa membangunkan itu dengan menggunakan sapu lidi, dipukul-pukul ke ujung-ujung jari. Atau ada daun-daun tertentu dari pohon-pohon tertentu, entah beliau tanya di mana, tapi seperti punya khasiat begitu. Jadi beliau pukulkan itu ke sekujur tubuh atau paling tidak di ujung-ujung jari kaki dan tangan. Tujuannya untuk membangunkan untuk pergi ke masjid. Saya ingat itu, saya masih sangat kecil. Beliau langsung mengangkat saya dari tempat tidur, kemudian membawa ke masjid.
Lalu ketika di masjid beliau sholat, beliau meletakkan saya di sebelah sajadah. Beliau sholat. Allah. Saya tidak sholat. Beliau meletakkan saya di situ. Dan lama-kelamaan saya menjadi orang yang rajin ke masjid. Ternyata itu didikan. Bagaimana cara orang tua kita mengajar kita, mendidik kita, supaya kita menjadi orang seperti apa. Alhamdulillah, tadi saya mengaji ke guru ngaji itu, saya bisa khatam. Dan saya menjadi rajin ke masjid gara-gara ibu membawa saya ke masjid. Masih sangat kecil, saya digendong paksa. Bahkan pada saat beliau sholat itu, saya masih dalam keadaan tertidur, kayak setengah sadar gitu. Tapi saya tahu saya di masjid. Dan setelah sholat, beliau menggendong saya kembali ke rumah. Harusnya beliau meninggalkan saya saja di rumah, tidak merepotkan beliau saat sholat di masjid. Tetapi mungkin itu adalah cara beliau mengajarkan saya, bahwa pergilah ke masjid, sholatlah. Masya Allah, biasa. Saya tumbuh dewasa di kampung. Saya nakal dulu waktu kecil. Satu saat beliau membawa saya ke kebun. Kami punya kebun-kebun kecil begitu. Lalu di situ beliau sambil cabut rumput, bersihkan kebun. Saya juga disuruh, ayo bersihkan rumput. Lalu beliau menyampaikan. Nada beliau itu sedih. Beliau juga seperti menengadah, melihat ke langit. Dan sepertinya beliau menyampaikan itu dengan harapan yang penuh. Beliau bilang ke saya, saya masih kecil, jadi saya menganggap itu sambil lalu. Nama saya waktu di kampung Yaya. Tidak dipanggil nama asli saya, tapi beliau selalu panggil saya Yaya atau Muhammad Yahya. Yaya, gitu. Beliau menyapa saya, lalu beliau menyampaikan, "Nah, kau sekolah baik-baik ya. Rajin sekolah, rajin belajar, rajin tuntut ilmu. Suatu saat kalau kau besar, Mama punya keinginan. Mama ingin sekali pergi haji ke Baitullah. Tapi Mama tidak tahu harus bagaimana karena Mama tidak punya uang, kehidupan pas-pasan. Tapi Mama juga tidak bisa berharap dari saudara-saudara Mama, karena saudara-saudara beliau ada Om Mat, Om Abi, almarhum Om Abdul. Dan waktu itu Om Mat beliau sudah guru, sudah PNS. Beliau bilang, "Om, Mama tidak bisa berharap di keluarga. Kepada ayahmu pun Mama tidak bisa berharap. Mama hanya berharap ke kamu. Sekolah baik-baik, saat kamu punya hidup. Bikinlah Mama berangkat haji ke Baitullah." Dan beliau menyampaikan itu dengan bahasa-bahasa yang lirih gitu ya. Tapi saya ya kecil, masih sangat kecil. Jadi saya mendengar sambil lalu. Apalagi ini di kebun hanya kami berdua, saya sambil bermain. Tapi itu sugesti. Apa sugesti? Jadi setiap kata adalah doa, dan setiap doa tersimpan di Lauhil Mahfuz. Allah mendengar itu, Allah mencatat itu. Bayangkan, sekolah baik-baik. Kalau kamu punya uang, bikin haji, bikin Mama pergi haji. Lama. Saya kemudian lulus sekolah madrasah di kampung. Dan setelah lulus 6 tahun sekolah madrasah, saya tidak tinggal lagi sama beliau. Karena saya pindah tinggal di kota bersama paman saya, Om Mat. Menghabiskan 3 tahun madrasah sanawiyah, kemudian lanjut lagi 3 tahun di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, SMK 1 Tual. Semeya waktu itu ya. Jadi saya sudah tidak tinggal lagi dengan beliau. Tapi saya tetap pulang pergi dari kota ke kampung. Beliau juga sering datang menjenguk saya.
Jadi kita tidak kehilangan perhatian atau kasih sayang dari beliau, selalu ada. Kemudian suatu saat yang itu berlalu, suatu saat saya setelah lulus SMA, SMK, saya kasih tahu ke beliau, "Ma, saya mau kuliah." Terus beliau ya kasih tahu ke bapak, yang saya kasih tahu ke ayah. Dan beliau berdua mendukung saya untuk kuliah. Tapi sayangnya tidak ada biaya. Waktu itu saya pilih Universitas Borobudur di Jakarta ya, karena memang mereka melakukan sosialisasi di SMK waktu itu dan saya tertarik, tapi tidak ada biaya. Jadi saya hanya pilih yang paling dekat, Universitas Darussalam Ambon. Dan akhirnya dengan segala upaya, ada uang terkumpul sekitar 400, 500, 600 ribu. Saya menggunakan uang itu untuk berangkat kuliah di Ambon tahun 1997. Saya tidak pilih Unpati atau kampus negeri lain karena ya feeling saya ya swasta saja. Akhirnya saya mendaftar di Unidar, Universitas Darussalam Ambon. Mama yang antar saya. Kami naik kapal perintis 3 hari dalam perjalanan. Wah, ombaknya tuh luar biasa. Ombak angin muntah, tidak berhenti. Kapal keluar dari Tual, pelabuhan Tual, sehingga di Banda Neira, kemudian lanjut ke Ambon. Muntah sepanjang jalan. Tapi alhamdulillah sampai juga di Ambon. Di Ambon, karena beliau punya banyak keluarga, beliau kenal banyak orang, jadi saya langsung diantar ke rumah Batu Merah, Al-Muttaqin. Di sana sudah ada beberapa saudara saya, ada Ustadz Hafiz Muhammad Hafiz Ranyamtil, beliau sekarang Ketua MUI. Kemudian Ustadz Jabal Matdoan, beliau imam di Ngafan sekarang kalau tidak salah. Kemudian Ustadz Jamal Bugis, beliau ke Kanwil Maluku sekarang. Abang Yahya Zain Matdoan, beliau PNS di Tual. Asis Ranyamtil, beliau banyak sekali berjasa di saya karena kami kebetulan sekampus, dia senior saya, Masya Allah, luar biasa. Ustadz Dauli, kemudian Ustadz Adnan Dauli Ranyamtil, Adnan Ranyamtil, mereka bersaudara. Kemudian Ustadz Zul, Masya Allah, Tabarakallah, Ustadz Muhammad Zul Ranyamtil. Terus siapa lagi? Mereka adalah orang-orang yang duluan menempati rumah itu, dan saya datang diantar mama, menitipkan saya. Sebenarnya waktu itu kami belum tahu harus tinggal di mana. Tapi entah bagaimana jalannya, mama mengantar saya ke situ. Dan waktu saya ke situ, Ustadz Bal, Ustadz Zul, kemudian Asis, mereka ada, dan tadi mereka menyambut dan meminta saya tinggal bersama di rumah. Dan ini saya tinggal di situ. Kemudian itu adalah satu pertama. Saya tidak mengenal orang. Saya baru pertama kali ketemu mereka. Dan itu mama yang bawa. Dan mereka mengenal mama saya. Dan dari situ saya mengenal keluarga ini. Keluarga Menten. Masya Allah, luar biasa. Jadi di situ saya tinggal. Lalu beliau lagi mengantar saya untuk mendaftar ke Universitas Darussalam Ambon. Ditulis waktu itu. Kalau daftarnya saya sama Asis, tetapi beliau mengantarkan saya ke keluarga Fakaubun di Ambon untuk mengurus beberapa surat persyaratan untuk mendaftar kuliah di kampus. Akhirnya beliau menemani saya selama sebulan 2 bulan lah, saya lupa, di Ambon sampai saya mendaftar kuliah di kampus. Nah, setelah saya lulus kuliah, karena kerusuhan di Ambon, saya tidak sampai kuliah selesai di Ambon. Saya hanya kuliah 3 semester
97 ke 98. Wah, demo-demo reformasi dan kerusuhan antaragama waktu itu di Ambon. Akhirnya saya pindah kuliah ke Unhair Ternate dan menyelesaikan studi di Unhair Ternate. Jadi selesai itu saya pulang. Suatu saat ada penerimaan CPNS yang dilakukan oleh Universitas Terbuka. Saya di Ambon sama mama. Memang sudah berapa kali saya mengikuti, 4 kali saya mengikuti tes CPNS tidak lolos. Nah, kali ini Universitas Terbuka buka kesempatan dan saya dapat kabar dari Pak Nur Matloan, beliau kepala UT Ternate waktu itu, WJOT Ternate, dan menghubungi kalau mau tes CPNS silahkan ikut formasi Ternate, ada 1 untuk sarjana manajemen, tapi tesnya di Makassar. Jadi harus tes di Makassar dan pendaftaran tinggal 3 hari lagi. Wah, saya bilang saya mau tes. Akhirnya saya cari gimana caranya saya mau tes. Saya kasih tahu ke mama, kebetulan mama waktu itu ada di Ambon. Ma, saya mau ikut tes CPNS, tapi saya tidak punya uang. Terus gimana? Mama bilang, nah ini saya punya ada kalung emas 2 gram atau 3 gram waktu itu. Bawa saja ke Pegadaian, mungkin bisa untuk bantu pengurusan berkas sama tiket ke Makassar. Saya bawa kalungnya beliau tuh ke Pegadaian Ambon. Saya dapat berapa ratus ribu ya waktu, 400 ribu atau berapa begitu. Saya pakai uang itu. Jadi saya tidak punya uang untuk mengurus berkas, karena saya juga tidak siap berkas karena 3 hari lagi pendaftaran ditutup dan saya disuruh ke Makassar hari itu. Kemudian saya dapat uang dari hasil pinjaman dari Pegadaian itu, kalungnya mama dikasih. Kemudian saya ke Makassar. Sebelum ke Makassar saya cek dulu gimana nih transport ke Makassar. Saya ke pelabuhan kapal Pelni, tiketnya 120.000. Saya ke pesawat sama, ternyata tiketnya 120.000. Wah, daripada saya 2 hari perjalanan kapal, mending saya naik pesawat. Dan saya naik pesawat. Hanya saya datang lebih awal 2 hari sebelum pelaksanaan tes. Nah, jadi dengan bantuan mama itu, akhirnya saya jadi berangkat ke Makassar. Kemudian saya dijemput di sana, saya tinggal menumpang sama orang. Saya di Makassar tuh hampir 2 mingguan. Jadi saya ke Makassar, bawa berkas. Terus orang Makassar bilang, yang terima berkas itu dia sempat tanya ke kepala UPBJOT Makassar, ini ada yang lamar tes formasi Ternate, apakah boleh? Saya disuruh tunggu tuh. Terus beberapa menit mereka balik lagi, mereka bilang boleh. Akhirnya saya ikut tes dan tesnya ternyata berat. Lalu setelah tes saya mau pulang, tidak ada uang, habis. Saya mau hubungi mama, sama saja pasti tidak ada uang. Kebetulan di situ ada Om Karim Seknun almarhum, ya Allah yarham, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Beliau lagi studi S2 di Makassar sama istri. Jadi saya diajak ke sana dan saya terus terang ke beliau, paman saya mau pulang tapi tidak ada ongkos. Beliau kasih saya 200.000, lebih dari cukup untuk biaya pulang ke Ternate. Alhamdulillah. Jadi saya dengan uang itu akhirnya saya jadi pulang. Bukan ke Ternate tapi ke Ambon. Saya pulang ke Ambon. Terus selesai sampai di Ambon, ketemu mama, selesai. Berapa lama kemudian kita pulang ke Tual, pulang kampung. Karena pengumuman tesnya juga masih lama. Suatu saat setelah beberapa bulan saya dapat konfirmasi dari UT Universitas Terbuka bahwa bagi pegawai yang ikut calon CPNS yang mengikuti tes formasi ini harus menandatangani surat pernyataan pengalihan status dari pegawai ini ke pegawai ini. Waduh, dan saya kena itu. Saya dikasih juga. Akhirnya, waktu itu saya masih di Ambon. Saya tanda tangan, saya ke rental. Ya 1.500 lah waktu itu kalau tidak salah biayanya rental. Saya bikin surat pernyataan, terus saya kirim ke sana surat pernyataan itu. Jadi kita sudah kembali ke Tual. Waktu itu sementara ada proses CPNS berlangsung di
kantor Kementerian Agama di Kabupaten Lombok Tenggara. Saya ikut melihat, menonton. Lalu hari itu orang lagi sementara tes, saya ingat, wah ini jadwalnya pengumuman kelulusan nih, tes CPNS di Universitas Terbuka. Saya ke warung telepon. Waktu itu kan telepon wartel yang pakai koin itu, masukin koin. Saya telepon ke UT Pusat. Terus saya cek, Assalamualaikum, mohon maaf, ini dengan Universitas Terbuka. Ya, oh iya, saya atas nama ini mau mengecek hasil tes apakah bagaimana gitu. Lalu orang yang menerima telepon bertanya, kamu ini dengan Bapak Ahyar Hanubun? Oh iya, nama saya. Selamat Bapak lulus, alhamdulillah. Oh iya, saya teriak sekeras-kerasnya, kencang-kencangnya di wartel itu. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Saya lulus tes CPNS. Saya 4 kali ini kali kelima ini lulus tes CPNS, dan itu sudah lebih dari 5 tahun setelah lulus sarjana. Aduh. Jadi setelah saya dinyatakan lulus, saya pulang, saya kabarin ke alhamdulillah saya lulus. Masya Allah, beliau gembira, ayah lulus, semua gembira, luar biasa. Terus saya disuruh untuk berangkat ke kampus UT Pusat di Jakarta, di Pondok Cabe. Semua peserta tes waktu itu kita sekitar 70-an yang lulus dipanggil ke sana untuk orientasi selama 2 minggu. Dan saya termasuk ke sana. Nah, pusingnya saya tidak ada biaya. Berangkat tes saya pinjam uang. Sekarang sama, tidak ada biaya. Sama sekali tidak ada uang. Luar biasa. Akhirnya saya bilang lagi ke mama, "Ma, pinjam uang dong." "Kemana kak?" "Ayah, pinjam uang dong." "Kemana kak?" Kan saya malu hati kan. Akhirnya pinjam kita ke beberapa orang ya. Ke orang yang saya ingat meminjamkan uang itu, Masya Allah, Pak Jos Ansiknun. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, memberikan kebaikan dunia akhirat. Beliau 500.000. Kemudian Haji Tahir Hanubun, itu mama yang datang ke beliau 1 juta. Kemudian Haji Tahir Hanubun sekarang sudah bupati ya. Beliau bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian Bapak Om Adam, saya panggilnya Om Adam Rahayaan. Beliau sekarang wali kota Tual. Itu beliau kasih 750.000. Waktu itu dua-duanya masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tenggara. Jadi waktu yang saya dikasih 750.000 itu, waktu saya ke kantor DPRD, kemudian Pak Adam panggil bagian keuangan apa sekretariat ya, kasihkan uang 1 juta. Sampai terus beliau kasih yang 7,5. Sisanya beliau pakai untuk Om, ini kamu punya. Luar biasa. Jadi untuk beliau bertiga, terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah atas bantuan. Kemudian masih kurang, karena saya butuh tuh harusnya 5 jutaan ya, karena baru pertama ke Jakarta, perjalanan jauh dan 2 minggu di sana. Saya pinjam lagi di titik Larubun, Titibang. Kami panggilnya Titibang Larubun. Ini bapaknya Pak Mat Kopassus. Masya Allah, tabarakallah. Beliau pinjamkan 2,5 juta kalau tidak salah. Nah itu, selain kita kumpul dari yang lain-lain, uang itu kita kumpul. Akhirnya saya pamitan di Tual waktu itu. Saya datang ke Ternate, karena kantor UPJOT Ternate di sini. Nah, saya diterima di sini, di kantor ini. Jadi saya datang ke sini melapor dulu, menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan, baru saya ke Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar.
Sampai jumpa.